ro'un, tidak sekadar terlaksana, tapi ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku, para santri dan santriwati, para siswa dan siswi, bapak-bapak, saudara-saudara nahdi nahdiyat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada yang lebih pantas selain kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini, di tengah tempat menuntut ilmu ini, kita dapat bersama-sama bersilaturahim. Silaturahim yang insya Allah niatnya adalah untuk menunjukkan persaudaraan, ukhuwah yang ada dalam hati kita. Karena ukhuwah itu, bapak-bapak dan ibu saudara, di arah ukhuwah, innamal mu'minuna ukhuwah, itu kalau kata ulama harus ada tahqiqat wa tatbiqat. Jadi syarat ukhuwah itu harus ada buktinya dalam keseharian. Tidak cukup kita mengaku sebagai saudara, sebagai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai tetap pembuktiannya dalam amal-amal keseharian. Maka Rasulullah SAW memberi tuntunan, bagaimana itu contoh-contoh amal-amal si muda-muda, amal yang terlaksana setiap hari sebagai penanda, mungkin baterainya ada Pak? Pak Bupati mau diberikan baterai. Nah, sebagai penanda bahwa tetu-tetu anggota bersaudara bersama Tuhan. Maka bengnya itu contoh-contoh oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Munarak ngundang kita, sai-sai ngundang kita, sama tonta, keluarga kita, sahabat, bahkan pun kalau orang yang tidak kita kenal secara langsung, dia mengundang kita untuk satu hajatnya, kemudian dia narak halangan tiang pelunggu untuk hadir, maka fa'ajibhu, penuhi undangan itu. Kalau ada saudara kita yang sakit, lalu bapak-bapak dan ibu ada kelurangan, cari waktu, tidak ada untuk, tidak ada halangan bisa datang untuk menjenguk, maka fa'udhu, tengok sama tonton si sakit. Kalau ada sama tonton misalnya terkelek oleh resida Allah bejulu lekan itu, lebih dahulu dia meninggal, lalu kita ada kesempatan, kaki kita bisa melangkah, ada kesehatan untuk ikut bersama-sama mengiring jenazahnya, fasyai'u, ikuti, antarnya aneh kubur. Bahkan Nabi SAW memberikan petunjuk hal yang menurut kita remeh, tapi Rasulullah SAW kasih petunjuk. Apa itu? Kalau ada yang apa bahasa Anda? Baksing, pasyam itu. Kalau ada hacing, ya apa? Ya rahmukallah. Bunda mama. Kalau Dina bagaimana? Yarhamukillah. Atau misalnya nenek tahu bahasa Arab, nenek ngombe-ngombe, semoga Allah merahmatimu semata. Itu bukti kebersama Allah. Dele Arab batur hajing teduh. Ada orang datang, assalamualaikum teduh. Kalau memang kita saling sayang, kalau kita memang betul-betul saling mencintai dan mengaku sebagai saudara, apalagi persaudaraannya persaudaraan yang mulia, sebagaimana sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita buktikan, tunjukkan ya dalam keseharian, seperti contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak ibu, kaidah ulama,
Kata ulama, apabila Rasulullah SAW memberikan tuntunan di dalam hal muamalah, maka bisa jadi itu bukan hasran wa innama tamthilan. Itu bukanlah pembatasan, tetapi contoh. Artinya apa? Yang tidak disebut oleh Nabi pun boleh kita lakukan di dalam rangka menunjukkan silaturahim. Apa misal contoh cara kita si nengke si dinarak masa Rasulullah SAW misal? Apa misalnya? Hah? Termasuk maulid atau apa yang menunjukkan persaudaraan? Apa? Hah? Termasuk nyiwa, adat-adat yang bagus-bagus. Karena kata para ulama, kalau dalam hal ibadah, Rasulullah SAW menyampaikan, misalnya dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, ditekanggu, ngerumbuk rakaatan ditekanggu, rukunan ditekanggu, caranya ditekanggu. Memang sudah dibatasi. Itu yang namanya tauqifan. Wah mentelah dendik rumbuk-rumbuk malik apabila Rasul sudah batasi. Kemudian dalam masalah berhaji, khufani manasikakum, tiru cara berhaji lekan aku. Artinya apa? Dendek minat-minat. Misalnya batur bayan, naik haji, ya jauh lalu bayan. Sekali-sekali kita haji Baitullah, tawaf 14 kali. Terkampung. Atau sa'i misalnya rumbuk-rumbuknya. Membatur nih rapat-rapat kan gampang ya, sa'i itu lebayan jauh. Jadi mumpung kali Mekah terombok sa'i kita jadi 20 kali misalnya. Khudu'annya. Itu dalam hal ibadah siwa khususan. Ada juga ibadah yang diberikan secara umum oleh Allah dan Rasulnya. Itu boleh. Misalnya apa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, dan tasbihlah pada petang dan pada pagi. Bukratan wa asila, pada pagi dan pada petang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikir sebanyak-banyaknya, maka para ulama mempersilahkan. Yang penting adabnya dijaga. Yang penting kita muliakan asma Allah. Jangan berzikir jahar, misalnya mohon maaf, tahu sih najis. Tandang bara sampi tahu na zikir. Misalnya WC, tempat membuang hajat, tempat najis, kemudian dia zikir jahat, dia terkaku. Tapi selama adabnya kita jaga, selama caranya kita jaga, apalagi dengan cara yang sempurna, misalnya dengan berwudu, dengan menghadap kiblat, maka silahkan zikirlah sebanyak-banyak. Nah, apalagi dalam hal muamalah. Muamalah itu maksudnya dalam hal kita bergaul sesama manusia. Apa yang Rasulullah SAW yang sampaikan itu bukan pembatasan, tapi contoh. Kalau ada yang baksing, doakan. Kalau misalnya sedang jalan, kemudian lewat di depan orang yang sedang duduk, fasallim falyusallimil mashi alal qa'id. Si letak sino si bersalam barang si tokol. Saya si letak sino. Walaupun misalnya si tokol sino dengan awam, si datang letak sino dengan si katakanlah dengan si alim tokoh, ndekna si tokol sino si bejulu. Si datang letak ini si yusalim, si lewat sih. Misalnya mohon maaf, ada Pak Kepala Desa. Misalnya Pak Kepala Desa jalan, terus ada warganya lagi duduk, dia lewat. Siapa yang bersalam duluan? Kepala Desa. Jangan Kepala Desa, kan aku kepala nih, berhenti ya salam di sana. Jadi adab itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Wal yusallimur rakib 'alal mashi. Yang naik kendaraan, dia yang bersalam kepada yang jalan. Siapapun itu kaidah umum. Nah, intinya Bapak-bapak Ibu, bahwa yang namanya kita bersaudara sebagai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mari kita buktikan persaudaraan itu dalam keseharian kita. Mundi kebau ngebe kebagusan lihat dengan baik kebagusan sino isi kepeng untuk berdua kepeng si berlebih dan batur yang karena membutuh. Atau ngebe kebagusan dalam bentuk nasihat, untuk mau bernasehat, arah ilmu nilai kita. Terus kita batur misalnya yang kena lupa di dalam suku perkara nasihat. Atau bahkan sekedar hanya dengan senyum kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bahkan sekedar dengan doa. Ada misalnya yang kena pembangunan musola masjid tapi badan kita sakit, uang kita tidak ada, dari rumah kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan gotong royong sini lancar, dijaga, dipelihara oleh Allah. Mudah-mudahan pembangunannya selesai. Bahkan mundik kebau ngeben kebagusan di tengah. Baik itu dengan harta, tenaga, nasihat, senyuman, paling tidak diajarkan di dalam agama sebagai bentuk kita bersaudara adalah kaful adza. Apa arti kaful adza? Tahan, jangan menyakiti orang. Tahan bibir teh, dendek tenyumpak dengar. Mudik tebau nasihatin dengar, dek tebau ngepengen kebagusan, dendek terseda dengar sih. Dendek tersumpah, dendek arah ucapan-ucapan tersilengi-lengi. Itu namanya kaful adza. Bukti kita bersaudara. Dan bapak-bapak ibu, kalau kita lihat nih, kita lihat keadaan masyarakat kita, ternyata betapa banyaknya masalah-masalah yang ada di tengah kita disebabkan karena tidak bisa menahan omongan. Itu sebabnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan ingatan tiang pelunggu, mayat manli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhdaihi adman lahu jannah. Saya dengan si tahu menjaga di antara dua gerahamnya. Nih geraham. Apa sih arah di antara dua geraham? Bibir. Wa ma baina fakhdaihi, di antara dua pahanya. Apa sih arah? Kemaluan. Adman lahul jannah. Saya jamin dia masuk surga. Saya si bau jaga no dua hal no. Aku jaga, iya, aku jamin ya apa surga. Itu manik Nabi besar Muhammad SAW. Nah bapak-bapak ibu, hadirnya tiang pelungguh kita semua di tempat ini bagian dari cara kita menunjukkan persaudaraan kita. Jadi duduk bersama, saling lihat, saling doakan, saling berjumpa dalam kebaikan, tidak ada kebencian dalam hati kita. Dan tidak harus kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan harus kita berada dalam satu majlis dalam keadaan kita itu bersepakat dalam semua hal, tidak masalah, ada perbedaan. Karena perbedaan itu adalah bagian dari cara Allah menciptakan kekayaan dalam kehidupan. Ngombe bae ruan apa rande sandane hanya menselaput penduduknya dengan mama doang. Isah itu bapak-bapak. Nah, hadap kanan mama, kiri mama, julu mama, mudi mama. Nah, sesubur-suburnya anyar ini insya Allah dia betah. Atau sebaliknya Nina doang selaput. Nah, maka Allah ciptakan zaujain. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan azwajan. Semua makhluk, tidak hanya manusia, itu berpasang-pasangan, berbeda-beda, saling melengkapi. Jadi untuk berdait marak ini di pengajian atau dimanapun, ketika kita memandang orang lain, dendek si tepeta apa bedanya dengan sino lagi dendek, si tegita dengan sino apa persamaannya bareng kita, apa hal yang sama dengan kita yang bisa kita lengkapi untuk sesuatu yang baik. Mungkin kita misalnya dengan beda profesinya, kita jadi ustaz, kemudian ada dengan sini jadi pedagang ya, pekan tahu udah bilang jeluk.
Maka dari sisi profesi beda. Kita ustadz, kita pedagang. Dendek kita lihat perbedaan profesi. Tapi lihat dari bagaimana ada kesamaan di antara kita. Oh, ini ustadz, dia punya cita-cita membangun madrasah. Kemudian pedagang itu juga punya cita-cita untuk bagaimana hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Berdayaah. Berjumpa. Lahir perjuangan. Itulah salah satu kata para ulama yang dimaksudkan dalam lita'arofu adalah saling mengisi. Mencari persamaan lalu kemudian saling mengisi dalam kebaikan. Nah, ini penting Bapak-bapak Ibu, ini penting sekali. Terus menerus kita perbaharui persaudaraan kita. Karena kalau tidak, lupa kita. Kita lupa dan yang lebih banyak kita ingat itu perbedaan. Lupa kita bahwa persaudaraan itu perlu dirawat, perlu dijaga, perlu diperbaiki. Mulai yang datang beketing nih Bapak Ibu dari Pancor, itu tumben tiang lewat Sajang. Biasanya tiang lewat Mataram. Karena biasanya ada kegiatan di Mataram, lalu kemudian kemari. Nah, ini pagi-pagi pertama di sini. Akhirnya tiang lihat dari handphone itu tiang pencet, oh ternyata yang lebih dekat lewat Sajang. Dulu yang namanya Sajang, Bapak-bapak Ibu tahu bagaimana jalannya. Ngombe lengir urungan. Tadi Masya Allah, yang berangkat dari Sembalun, dari Pancor terus lewat Aikmal terus naik Sembalun, naik dari Aikmal Suela terus Sembalun sampai Pusuk, terus kemudian Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, kemudian Sajang. Jalannya sudah bagus. Di kiri kanan tiang lihat orang-orang yang sedang memotong tanaman-tanaman yang menghalang jalan. 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masih lengir, nengkewah bagus. Ino itu manusia. Bumi Allah ini saja hari demi hari kita perbaiki. Rurung terus terperdiri. Jalan, jembatan terus kita lengkapi. Sekolah, pasar terus kita bangun. Kalau seperti itu semangatnya berdiri bumi Allah ini, maka jangan kurang semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Dendek rebu doang tak periri lagu hatinya alurangnya betalo. Makanya namanya talonate. Hebat dengan sasak. Jadi al-hasad huwa talonate. Tentu kan atena talo itu kan busuk nih. Busuk berjamur. Itu luar biasa. Coba kita renungkan bagaimana bilang dulu sidang mendauras rekan balenda bersiangnya ke balenda. Nah, bersiangnya balenda ibu-ibu nih. Nyapu sidang. Umat Nabi Muhammad ini kanggo malas. Nyapu, bersihkan. Pagi-pagi kita bersihkan sekitar kita. Lahiriah, ya. Apa yang bukan yang ada di badan kita, tapi milik kita, sekitar kita, yang sedang diamanahkan oleh Allah, kita perbaiki setiap hari. Kalau ada tembok bocor, cari, beli genteng, tutup. Kalau ada kunci pintu yang rusak, kita perbaiki. Mobil kita mogok, kita bawa ke bengkel. Sepeda motor rusak, bawa ke bengkel. Ngelu genenta untuk menata kehidupan kita, maka tiang aja Bapak-bapak Ibu, jangan kalah semangat seperti itu untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki persaudaraan kita. Sama seperti padang rumput, apa bahasanya padang rumput? Gawah nih. Pada marak gawah rau, kalau tidak pernah dipotong kan tumbuh rumput-rumput liar itu. Kalau misalnya bahkan sawah yang paling subur sekalipun, kalau kita tanam padi di situ, lalu kita biarkan dan tidak pernah kita tengok, insya Allah rumputnya lebih tinggi dari padi. Sama seperti itu. Kalau jiwa kita juga kita biarkan saja, tidak kita didik. Yang kita pikirkan untuk jiwa kita ini hanya 3 kali makan sehari saja. Yang kita pikirkan bagaimana mengenyangkan perut saja. Lupa kita bahwa hunaka syai'un
asyrafu dakhilaka khalaqahullah makanan lin-nur alladhi yaqdhifuhullah. Ada sesuatu yang lebih mulia dalam diri kita yang Allah ciptakan sebagai tempat ditembakkannya hidayah iman itu. Apa namanya? Hati. Ada orang rajin sekali olahraga. Setiap pagi dia ngaca di apa tuh? Ngita tiana. Apa rentian si anu? Respect. Wah, sugu lo pelik mana? Anunya itu apa namanya? Bilang jero. Oh, push up, lari. Buka baju lihat. Udah sebelum ototnya. Setiap hari rajin olahraga, bagus. Tapi harus dia ingat bahwa yang perlu dia jaga, dia rawat supaya kuat dan kokoh itu bukan hanya otot-otot dan fisiknya, tetapi juga kalbu, jiwa, hati. Persaudaraan, nilai-nilai yang bagus ada perlu kita. Dan itu tidak bisa dengan fitness, tidak bisa dengan makan berapapun banyaknya, tapi itu adalah dengan betul-betul membangun sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Di antaranya seperti pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Maka di tengah-tengah kesibukan apapun Bapak Ibu, jangan putus untuk kita terus bersilaturahmi. Disitulah mudah-mudahan Allah memberikan, menurunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, dalam silaturahim ini yang mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari suratul Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu, menggunakan kata al-falah untuk menunjukkan keadaan manusia si bagus, untuk menunjukkan kesuksesan yang hakiki. Al-falah. Maka orang yang mendapatkan nikmatul falah itu namanya al-muflihun. Orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat yang baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Wahai orang-orang yang beriman, yang pelumpuh. Tama di dalam ayat ini. Tama lagi? Masuk. Panggil kita dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Memang Allah luar biasa sayangnya sama kita. Panggilannya pun panggilan yang sangat indah. Bahkan terhadap nauzubillah min dzalik, orang yang luar biasa banyak dosanya, orang yang tidak putus-putus berbuat maksiat. Bagaimana panggilan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, seakan-akan siku kangen hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan menzolimi dirinya. Jangan putus dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Nah, dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuklah, sujudlah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan berbuat baiklah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nanti yang mulai dari belakang. Awalnya rukuk, sujud, ibadah, kemudian waf'alul khair, berbuat baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kata para ulama, salah satu hikmah dari waf'alul khair adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu menghargai segala macam perbuatan baik. Tidak ada batasan, tidak ada pencegah
bagi siapapun untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Berbuat baik. Tidak hanya rukuk sujud ibadah, tapi semua perbuatan baik. Nah, para ulama menyampaikan, bapak-bapak ibu, kata wa'alul khair, berbuat baiklah, tidak diperincikan oleh Allah, untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang punya bakat-bakat masing-masing dalam kebaikan. Tiang dengan pelungguh ini sama-sama manusia, tapi belum tentu kekuatan tiang sama pelungguh itu sama dalam hal misalnya ibadah puasa. Ada orang yang puasa sunnah dia senang, cocok dia dengan ibadah puasa. Ada orang yang lain kurang cocok dengan puasa. Maka kalau kurang cocok dengan puasa sunnah, cari ibadah sunnah yang lain. Ada misalnya orang yang badannya kuat, tapi puasa dia tidak kuat. Cari cara yang lain. Apa? Rajin-rajin bantu gotong royong. Itu jalan kebaikan. Ada orang yang tenaganya tidak begitu kuat, tetapi dia pandai menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Maka jadikanlah menyampaikan pesan, memberikan mau'izah hasanah, itu sebagai jalan kebaikan. Ada orang yang tidak pandai ceramah, tidak terlalu kuat badannya untuk bergotong royong, tapi dia punya harta yang cukup, jadikanlah bersedekah sebagai jalan. Perbuatan baik itu tidak usah dibatasi dan tidak usah diukur dengan seseorang. Maksudnya Bapak Ibu, jangan kita mengukur kebaikan orang itu dari ukuran kita. Kita demen puasa sunnah, kita tearak dengan nuah puasa sunnah, kemudian kita cap, oh ini kurang dibanding aku. Benar, puasa sunnahnya tidak seperti kita, tapi siapa tahu tahajudnya 10 kali lipat dibanding kita. Ada yang tidak pernah tahajud mungkin, urasnya pas azan subuh doang uras. Kalau kita bisa tahajud, kalau kita misalnya biasa witir, jangan mengatakan, oh aku lebih bagus dari kami. Belum tentu. Dia memang mungkin tidak tahajud, tapi siapa tahu kemudian sedekah-sedekahnya kepada orang lain itu jauh lebih banyak dibanding kita. Dan dia terukur dengan isi kita. Kenapa? Karena kata Allah, kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang punya bakat dalam kebaikan. Ada misalnya batur sindekna tetap lalu aning masjid sembahyang jemaah. Dende kemudian hanya dengan itu, oh nanti aku lebih bagus dari dia karena aku bilang top lalu jemaah. Belum tentu. Bapak-bapak. Baterai, udah pasti nyala. Begitu kita barang baterai nyala dia. Belum tentu. Belum tentu kita kasih 5 kali. Alhamdulillah. Nah, belum tentu bapak-bapak ibu, belum tentu bahwa semata-mata karena kita misalnya bisa 5 kali sejelo sekelem, lalu ada yang masjid sholat berjemaah, kemudian pasti lebih bagus dengan batur sindik nepada pegawaian bareng kita. Belum tentu. Bisa jadi jauh lebih banyak amal-amal lain yang dia lakukan yang tidak kita lihat dan tidak kita tahu. Bahkan bisa jadi sebagaimana diceritakan di dalam sebagian kisah para ulama, bagaimana seorang ulama besar melihat sahabatnya yang dalam hidupnya sudah meninggal. Kita mimpi baturna sesama ulama hebat, setiap hari mengajar, tapi ternyata surganya lebih bawah
tebanding arak tetanggana. Dina alim, orang biasa. Meninggalnya pun bukan meninggal di medan perang mati syahid, meninggalnya karena sakit. Begitu